Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Yulianisi dari Universitas Gunung Kidul, program studi Ekonomi Pembangunan dengan nomor induk mahasiswa 233333015. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video tutorial penggunaan aplikasi Fuse untuk analisis data dengan mata kuliah Aplikasi Komputer dan Statistik yang diampu oleh Bapak Imsak Romadi, Sarjana Ekonomi Master of Science. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series dengan jumlah observasi 30 data. Di sini saya menggunakan 3 data, yaitu yang pertama data Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB, dan juga menggunakan data penanaman modal asing atau PMA dan penanaman modal dalam negeri atau PMDN. Dalam data ini, PDRB dinyatakan sebagai variabel dependen atau variabel terikat, dan untuk PMA dan PMDN dinyatakan sebagai variabel independen atau variabel bebas. Dalam penelitian ini, kita akan menggunakan analisis regresi linear berganda. Namun, sebelum melakukan analisis regresi linear berganda, kita akan melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Di mana yang pertama kita melakukan uji asumsi klasik dengan uji normalitas. Selanjutnya, untuk melakukan uji normalitas, kita pertama bisa klik di aplikasi Fuse. Untuk aplikasi Fuse tampilannya seperti ini. Setelah itu klik File, New. Setelah itu Work File. Nah, ini seperti ini tampilannya. Karena kita tadi menggunakan data time series, maka kita gunakan yaitu yang kedua, nah, atau regular frequency. Di sini yang pertama ada start date dan ada end date. Untuk start date sendiri itu data yang pertama, tahun pertama itu tahun 1996. Kita ketik 1996, dan end date itu data yang terakhir yaitu tahun 2025. Setelah itu klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Setelah itu kita bisa masukkan datanya dengan cara quick, terus edit series. Nah, terus kita tarik ke atas terlebih dahulu, dan ini ke kiri. Nah, kita masukkan datanya yang ada di Excel ini. Kita copy ya. Oke, kita copy. Kita masukkan di sini. Nah, untuk pertama seri 1 ini tadi yaitu PDRB, atau kita bisa ketik Y saja gitu, terus di rename. Setelah itu bisa yang ini kita klik X1, rename, dan yang ini X2. Nah, oke. Setelah kita masukkan datanya, maka di sini ada X1, X2, dan Y. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas dengan cara klik quick. Setelah itu estimasi equation. Nah, kita di sini tulis, karena kita menggunakan Y, X1 dan X2, kita tulis Y spasi C itu konstanta, terus spasi X1, spasi X2. Namun jika kalian menggunakan nama variabelnya seperti PDRB, PMA, dan PMDN, kalian bisa ketik PDRB spasi C spasi PMA spasi PMDN seperti itu. Nah, untuk metodenya yang digunakan adalah LS. Setelah itu klik OK. Hasilnya seperti ini. Untuk melakukan uji normalitas, klik View. Setelah itu residual diagnose. Setelah itu kita pilih histogram atau normality test. Nah, hasilnya seperti ini. Dimana saya sudah menyalin hasilnya ini di Excel. Hasilnya di Excel untuk hasilnya ini. Nah, oke, untuk hasilnya sama ya, 0,54 yang JB. Nah, untuk normalitas sendiri ini kita yang digunakan adalah nilai Jar-Weber dan probability, di mana nilai JB 0,54 dan nilai probability 0,76. Dan di sini sendiri uji normalitas itu ada kriterianya, kriteria pengujian. Untuk kriteria pengujian itu, apabila nilai probability lebih besar 0,05, maka data terdistribusi normal. Namun apabila nilai probability lebih kecil 0,05,
maka data tidak terdistribusi normal. Selanjutnya, apabila nilai JP lebih kecil dari nilai tabel Z-square, maka data terdistribusi normal. Namun jika nilai JP lebih besar dari tabel Z-square, maka data tidak terdistribusi normal. Nah, untuk tabel Z-square-nya itu seperti ini. Kalian bisa cari di Google, di internet. Nah, untuk mencari berapa tabel Z-square-nya itu kalian bisa gunakan caranya DF itu N kurangi 1. Nah, N itu jumlah data kalian. Jumlah data di sini tadi ada 30 ya. Nah, 30 dikurangi 1 berarti 29. Nah, jadi di sini kita gunakan 29 DF-nya. 29. Nah, untuk alfanya kita di sini menggunakan 0,05. Nah, untuk alfanya 0,05, maka diperoleh nilai tabel Z-square yaitu 42,55. Tabelnya 42. Tabel Z-square 42,55, dan untuk di nilai JP sendiri tadi yaitu 0,54, maka 0,54 itu lebih kecil dari 42,55. Apabila nilai JP lebih kecil dari 42,55, maka data itu terdistribusi normal. Nah, selanjutnya probability. Nah, probability di sini itu 0,76 ya, 0,76. Nah, untuk 0,76 itu lebih besar dari 0,05. Nah, apabila nilai probability lebih besar dari 0,05, maka data terdistribusi normal. Nah, ini berdasarkan hasil analisis data, nilai probability itu 0,76 itu lebih besar dari 0,05, di mana itu dapat diartikan bahwa data terdistribusi normal. Dan nilai JP sendiri yaitu sebesar 0,54 lebih kecil dari 42,557, maka dapat diartikan bahwa data terdistribusi normal. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa data yang kita gunakan yaitu terdistribusi normal. Nah, setelah kita melakukan uji normalitas, selanjutnya kita akan melakukan uji multikolinearitas. Nah, gimana caranya? Kalian bisa klik view lagi. Nah, setelah itu nih, koefisien diagnostis. Setelah itu kalian bisa klik di yang ini, VIF, variance inflation factor. Nah, kalian bisa klik. Nah, maka akan muncul hasil seperti ini. Untuk uji multikolinearitas ya. Nah, untuk uji multikolinearitas ini juga ada kriteria pengujian di mana itu akan terdapat multikolinearitas apabila nilai VIF itu lebih kecil dari 10. Nah, terus terdapat multikol apabila nilai VIF lebih besar dari 10. Nah, di sini juga sudah saya copy ya. Nah, ini nilai VIF-nya sendiri yang digunakan yang sebelah sini, yang center. Nah, ini tuh untuk X1 dan X2 itu sama ya. Ini 1,022. Nah, ini maka 1,022 itu lebih kecil dari 10, maka karena hasilnya lebih kecil dari 10, jadi tidak terdapat multikolinearitas. Nah, dari hasil analisis data VIF itu diperoleh nilai center VIF untuk masing-masing variabel X1 dan X2 sebesar 1,0224. Artinya 1,0224 itu lebih kecil 10, sehingga tidak terdapat multikolinearitas antara variabel independen dalam model regresi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah multikolinearitas. Setelah kita melakukan uji multikolinearitas di mana hasilnya tidak mengalami masalah multikolinearitas, selanjutnya kita melakukan uji heteroskedastisitas. Nah, caranya bisa diklik view lagi. Setelah itu residual diagnosis. Nah, setelah itu yang terakhir heteroskedasticity test.
Nah, di sini kita menggunakan ujinya yaitu tipe Gleiser. Nah, kita klik OK. Setelah itu kita peroleh hasilnya. Ini yang kita gunakan adalah yang ini ya, yang data ini ya. Ini yang OBSR square. Nah, seperti biasa, untuk uji heteroskedastisitas itu juga ada kriteria pengujian, di mana jika p-value lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak. Jika p-value lebih besar 0,05, maka HO diterima. Nah, jika lebih kecil HO ditolak, maka HA diterima, di mana HA-nya itu ada heteroskedastisitas. Jadi, jika lebih kecil 0,05, maka ada hetero, namun jika lebih besar, maka tidak ada hetero. Seperti biasa, datanya sudah saya salin di sini. Hasilnya yaitu yang digunakan yang prop chi-square. Maaf, sebelumnya yang digunakan yaitu prop chi-square ya, bukan OBSR square. Yang digunakan prop chi-square. Ini itu sebesar 0,1768, di mana 0,1768 itu lebih besar dari 0,05, maka HO diterima. Jika HO diterima, maka tidak ada heteroskedastisitas. Nah, dari data heteroskedasticity itu, maka dapat disimpulkan bahwa p-value itu sebesar 0,1768, yang artinya 0,1768 itu lebih besar 0,05, maka HO diterima dan H1 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa model tersebut tidak mengalami heteroskedastisitas. Setelah kita melakukan uji heteroskedastisitas, selanjutnya kita melakukan uji autokorelasi. Nah, selanjutnya kita melakukan uji autokorelasi. Kita bisa di Fuse klik view. Setelah itu klik residual diagnosis. Setelah itu klik yang ini, serial correlation LM test. Nah, setelah itu kita gunakan 2, klik OK. Nah, kita akan memperoleh hasil seperti ini. Nah, untuk melakukan uji autokorelasi, kita lihat di yang ini ya, Darwin-Watson stat atau DW itu sebesar 1,854. Nah, untuk mencari ini ada autokorelasi atau tidak, kita bisa menggunakan yang pertama ada tabel DW, di mana untuk tabel DW sendiri itu N itu jumlah data kita, tadi ada 30 observasi dan 30. Nah, K sendiri ini adalah variabel independen kita, atau yang X tadinya kan ada 2, yaitu PMA dan PMDN, maka kita gunakan yang ini karena variabel yang bebasnya itu ada 2, jadi gunakan yang ini. Terus datanya 30, maka DL itu sebesar ini 1284 dan DU sebesar 1567. Hasilnya saya salin di sini sama ya, 1,854087. Nah, untuk memudahkan saya buat seperti ini. Nah, dimana untuk yang sebelah sini tadi kan DL-nya kan 1,28 dan DU-nya 1,54. Nah, jika nilai DW-nya lebih kecil dari 1,28, maka autokorelasi positif. Nah, jika nilai DW-nya di antara nilai DL dan DU tidak dapat disimpulkan. Jika nilai DW-nya di sebelah sini antara DU dan 4 kurangi DU itu tidak ada autokorelasi. Nah, jika nilai DW-nya di antara 4 kurangi DU dan 4 kurangi DL, maka tidak dapat disimpulkan. Dan jika lebih dari 4 kurangi DL, maka autokorelasi negatif. Nah, kita sudah peroleh bahwa nilai DW tadi 1,854. Nah, sudah saya tuliskan di sini. Dan untuk nilai DU tadi 1,56 dan 1,28 untuk nilai DL, di mana nilai DL dan DU diperoleh dari tabel DW tadi, tabel Darwin-Watson tadi ya. Nah, setelah itu 4 kurangi DU. Nah, 4 dikurangi 1,56. Kita bisa buktikan, misal kita tulis 4 di sini 1,56.
saya buktikan sama dengan 4 dikurangi 1,56, 2,44. Nah, setelah itu kita buktikan untuk 4 kurangi DL. DL-nya yaitu 1,28, 2,72. Nah, hasilnya seperti ini. Maka nilai Darwin-Watson itu di sebelah sini. Mengapa bisa di sebelah sini? Nah, karena nilainya itu lebih besar dari 1,56 karena ini 1,85 dan lebih kecil dari nilai 4 kurangi DU karena nilai 4 kurangi DU tadi 2,44 ya, otomatis 1,85 itu lebih kecil dari 4 kurangi DU dan lebih besar dari nilai DU. Jadi untuk data ini tidak ada autokorelasi. Nah, kriterianya yang saya sebutkan tadi ini 0 lebih kecil DW lebih kecil dari DL, itu ada autokorelasi positif. Nah, untuk DL lebih kecil dari DW dan untuk DW lebih kecil dari DU, maka daerah keraguan-raguan atau tidak dapat disimpulkan. Setelah itu DU lebih kecil dari DW dan DW lebih kecil dari 4 kurangi DU, maka tidak ada autokorelasi positif atau negatif. Nah, setelah itu 4 kurangi DU lebih kecil dari DW dan DW lebih kecil dari 4 kurangi DL, maka daerah keraguan-raguan atau tidak dapat disimpulkan. Nah, 4 kurangi DL lebih kecil DW dan DW lebih kecil dari 4, maka ada autokorelasi yang negatif. Nah, jadi nilai Darwin-Watson sebesar 1,854087. Maka dari keputusan yang sudah ada dapat disimpulkan bahwa data tidak ada autokorelasi positif ataupun negatif. Baik, setelah kita selesai melakukan uji autokorelasi di mana data tidak ada autokorelasi positif ataupun negatif, maka kita melakukan analisis regresi linear berganda. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan bahwa kita menggunakan analisis regresi linear berganda karena kita menggunakan dua variabel independen atau X-nya itu ada dua. Nah, caranya kalian bisa klik view, terus estimasi output. Nah, ini akan memunculkan yang data kita peroleh pertama kali sebelum melakukan normalitas tadi ya. Nah, munculnya seperti ini. Ini pun sudah saya salin di Excel. Nah, seperti ini. Data yang kita gunakan yaitu yang koefisien, yang C, X1, dan X2. Nah, yang ini ya. Nah, ini untuk rumusnya seperti ini. Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah ini ditambah beta 2 X2 ditambah error plus error. Nah, setelah itu kita masukkan Y sama dengan beta 0 itu konstantanya sebesar ini 3534,824. Setelah itu ditambah yang koefisien X1-nya, beta 1 itu koefisien X1 ya teman-teman. Nah, ini itu sebesar 0,810843. Terus kita tulis X1-nya lagi, jadi 0,810843 X1. Terus ditambah beta 2 atau koefisien dari X2 yaitu sebesar 152,4701. Jadi penulisannya seperti ini, 152,4701 X2 plus error. Nah, error itu biasanya dipengaruhi oleh variabel lain, misalnya seperti itu. Yang pertama, nah kita bisa melakukan untuk konstanta. Nah, konstanta atau beta 0 tadi itu sebesar 3534,824, dimana jika variabel X1 untuk variabel X1 nya tadi PMA dan variabel X2 PMDN sama dengan 0, jika kedua variabel ini variabel independen sama dengan 0, maka nilai PDRB itu sebesar 3534,824. Nah, ini satuan rupiah ya. Maka nilai 3534,824 itu merupakan nilai PDRB tanpa dipengaruhi PMA dan PMDN. Nah, selanjutnya yang B yaitu koefisien dari nilai X1. Nah, itu sebesar
berapa tadi? 0,810843. Nah, ini sebesar ini ya. Jadi dimana ketika penanaman modal asing itu mengalami kenaikan 1 satuan rupiah, maka PDRB akan naik sebesar 0,810843 satuan rupiah dengan asumsi variabel lain itu tetap. Jadi variabel PMDN itu tetap. Nah, hubungannya adalah positif. Mengapa hubungannya positif? Karena di sini sudah tertera bahwa ini plus ya, bukan negatif. Hasilnya sendiri di sini plus, positif bukan negatif. Nah, maka oleh karena itu semakin besar PMA maka PDRB cenderung akan meningkat. Nah, selanjutnya yang koefisien X2 sebesar 152,4701. Nah, di mana ketika PMDN mengalami kenaikan 1 satuan rupiah, maka PDRB akan naik sebesar 152,4701 satuan rupiah dengan asumsi variabel lain tetap. Hubungannya adalah positif. Nah, mengapa tadi bisa positif? Karena hasilnya ini juga positif ya, bukan negatif. Oleh karena itu, semakin besar PMDN, maka PDRB cenderung meningkat. Dari hasil analisis regresi linear berganda itu dapat disimpulkan jika PMA meningkat 1 satuan rupiah, maka PDRB naik sebesar 0,810843 satuan rupiah. Nah, jika PMDN meningkat 1 satuan rupiah, maka PDRB naik sebesar 152,4701 satuan rupiah. Seperti itu. Setelah kita selesai melakukan analisis regresi linear berganda, selanjutnya kita melakukan uji hipotesis. Yang pertama kita melakukan uji hipotesis yaitu uji T, di mana uji T itu uji secara parsial atau secara sendiri-sendiri, di mana kita melakukan uji X1 itu sendiri, X2 itu sendiri uji T. Nah, kita menggunakan yang nilai ini tadi ya yang kita gunakan untuk analisis regresi linear berganda. Nah, untuk uji T-nya ini. Nah, kita ini menggunakan tes statistik dan probability, di mana untuk tes statistik nanti kita bisa menggunakan t-tabel, dan untuk probability nanti bisa menggunakan untuk alpha, nilai alpha itu 0,05. Nah, untuk kriteria pengujian uji T yaitu jadi H0 itu variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen, di mana H0 diterima apabila T statistik lebih kecil dari T tabel. Jadi T statistik atau T hitung itu lebih kecil dari T tabel. Nah, jika HA diterima apabila variabel independen mempengaruhi variabel dependen, itu T statistik atau T hitungnya lebih besar dari T tabel. Jadi untuk T statistik X1 itu sebesar 10,32925, untuk X2 12,52602. Nah, untuk T tabelnya sendiri, caranya mencari T tabel seperti ini. Ini sudah kita peroleh T tabelnya. Oke, seperti ini T tabelnya. Nah, untuk caranya seperti ini ya. Maaf, ini ada di K. Di K itu sama dengan N kurangi K kurangi 1. Nah, N nya tadi 30 dikurangi K itu variabel. Nah, variabelnya tadi ada 2, terus dikurangi 1, maka sebenarnya 30 kurangi 3 berarti 27. Berarti kita gunakan yang di K 27. Nah, kita menggunakan yang uji satu pihak, maka 0,05. Maka nilainya untuk T tabel 1,703. Nah, 1,703 itu lebih kecil dari T statistik baik X1 maupun X2. T tabelnya lebih kecil ya, maka T statistiknya ini tuh lebih besar karena 10,32 dan 12,56. Maka jika T statistik atau T hitungnya tadi lebih besar dari T tabel, di mana T tabelnya 1,703, maka yang diterima adalah HA. Nah, jadi variabel independen atau variabel bebas mempengaruhi variabel dependen atau variabel terikat, seperti itu. Jadi tulisannya bisa seperti ini. Nah, jadi untuk HO itu PMA tidak berpengaruh positif. Kan ini untuk yang pertama kita menggunakan yang hipotesis 1 ya, yaitu yang penanaman modal asing atau S1 itu
PMA tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Untuk HA-nya, PMA berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Nah, diperoleh nilai T statistik tadi 10,32925 atau bisa kita tulis 10,329. Nah, untuk T tabelnya tadi 1,703. Maka T statistik kan lebih besar dari T tabel. Berdasarkan uji T menggunakan pendekatan T statistik, T hitung untuk variabel PMA sebesar 10,329 itu lebih besar dari 1,703, sehingga dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima. Maka kesimpulannya, PMA berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Jika PMA naik, maka PDRB akan ikut meningkat. Selanjutnya, hipotesis kedua yaitu PMDN atau penanaman modal dalam negeri. Nah, itu H0-nya yaitu PMDN tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. HA-nya PMDN berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Nah, diperoleh nilai T statistiknya tadi ya 12,52602 atau bisa kita tulis 12,526. Nilai T tabelnya 1,703. Nah, maka T statistik atau T hitung itu lebih besar dari T tabel, yaitu 12,526 lebih besar dari 1,703. Dan berdasarkan uji T menggunakan pendekatan T statistik, T hitung untuk variabel X2 sebesar 12,526 lebih besar dari 1,703, sehingga dapat disimpulkan bahwa HO ditolak atau HA diterima. Nah, kesimpulannya yaitu PMDN berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Jika PMDN naik, maka PDRB akan ikut meningkat. Nah, tadi selanjutnya kita juga menggunakan uji probabilitas. Nah, untuk nilai untuk kriterianya uji probabilitas seperti ini. Seperti ini. Jadi HO itu diterima apabila nilai probabilitas lebih besar 0,05 atau signifikan 5%, maka HA ditolak. Nah, setelah itu HO ditolak apabila nilai probabilitas lebih kecil 0,05 atau signifikan 5%, maka HA diterima. Jika HO diterima, maka HA ditolak. Jika HO ditolak, maka HA diterima. Nah, berdasarkan di uji probabilitas ini X1 maupun X2 itu probabilitasnya 0,0000 ya semuanya, maka itu kan lebih kecil. Nah, karena lebih kecil berarti HO ditolak. Jika HO ditolak, maka HA diterima karena nilai probabilitas lebih kecil 0,05. Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat diperoleh nilai probabilitas variabel PMA dan variabel PMDN sebesar 0,0000, yaitu lebih kecil dari 0,05. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa HO ditolak atau HA diterima, artinya berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y atau PDRB. Selanjutnya, setelah kita melakukan uji hipotesis, uji T atau uji secara parsial, kita akan melakukan uji F atau uji secara simultan, di mana secara simultan itu bersama-sama antara X1 dan X2 ini ya, antara variabel kedua independen ini. Nah, untuk uji F-nya itu kita bisa lihat di F statistik dan plot yang F statistik. Nah, seperti ini kita bisa lihat untuk uji F, dimana yang pertama kita menggunakan kriteria pengujian yang F statistik dan F tabel ya, dimana jika HO diterima itu apabila F statistik atau F hitung itu lebih kecil dari F tabel. Namun jika HO ditolak apabila F statistik lebih besar dari F tabel. Nah, untuk kriteria pengujian yang probabilitas itu HO diterima apabila nilai probabilitas lebih besar 0,05 atau nilai signifikan 5%. Nah, HO ditolak apabila nilai probabilitas lebih kecil 0,05 atau nilai signifikan 5%. Nah, yang pertama kita akan melakukan pengujian menggunakan F statistik, di mana kita membutuhkan F tabel, dan ini F tabel yang sudah tersedia. Caranya sama, yaitu seperti cara yang untuk uji T tadi, N kurangi K kurangi 1, maka 27 ya. Nah, di sini 27 itu ini. Kita yang gunakan 2. Mengapa kita menggunakan 2? Karena variabelnya 2.
3,35. Nah, jadi untuk F tabelnya 3,35. F tabel 3,35, di sini 115. Maka F statistik itu 115 lebih besar dari 3,35. Jika F statistik lebih besar dari F tabel, maka HO ditolak. Jadi HA yang diterima. Nah, untuk datanya sudah saya salin di sini. Nah, setelah itu kita melakukan yang probabilitas. Nah, probabilitas tadi 0,000 ya. Nah, seperti itu probabilitas. Jika di sini tadi, jika probabilitas lebih kecil 0,05, 0,00 itu lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak. Jika HO ditolak, maka yang diterima itu HA. Nah, jadi berdasarkan nilai olah data di atas, maka nilai probabilitas F hitung itu sebesar 0,000 atau lebih kecil. 0,000 itu lebih kecil dari 0,05, sehingga berdasarkan kriteria di atas maka HO ditolak dan HA diterima. Hal ini sejalan dengan F statistik ini tadi, yang ini F statistik. Nah, itu sejalan dengan F statistik dengan perbandingan menggunakan nilai F statistik atau F hitung itu sebesar 115,1686, itu lebih besar dari nilai F tabel yaitu sebesar 3,35. Maka sama-sama menggunakan prop maupun F statistik itu sama-sama HA yang diterima. Nah, kesimpulannya yaitu variabel PMA dan variabel PMDN secara simultan atau secara bersama-sama itu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel PDRB dalam model penelitian yang digunakan. Baik, setelah kita melakukan uji T dan uji F, maka selanjutnya kita melakukan uji determinasi, di mana uji determinasi kita masih menggunakan hasil yang sama seperti yang analisis regresi linear ganda, uji T maupun uji F, kita masih menggunakan hasil ini. Namun di sini kita melihat yang nilai adjust R square. Nah, di sini nilainya yaitu 0,88737. Nah, kriteria untuk uji determinasi. Nah, ini tuh model yang baik apabila nilai variasi mendekati angka 1 dan kurang baik apabila mendekati angka 0. Nah, ini itu 0,895 itu otomatis mendekati angka 1 ya, 0,8 ya, berarti mendekati angka 1. Maka nilai variabel mendekati angka 1 itu modelnya itu baik. Nah, ini mendekati angka 1. Nah, jadi nilai adjust R square itu sebesar 0,8873, atau kalau dijadikan persen berarti 88,73%. Karena ini mundur 2 ya komanya, jadi 88,73% itu menunjukkan bahwa kemampuan variabel bebas atau variabel yang PMA dan PMDN itu dalam menjelaskan variabel-variabel terikat itu sangat tinggi, yaitu sebesar 88,73%. Sedangkan sisanya itu 11,27% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Nah, mengapa bisa 11,27%? Ini tuh untuk tadi kan 1% ya, angka yang di bawah 1% ya. 1 ya maksudnya, untuk angkanya itu 1 ini model baik. Nah, jika kita jadikan persen, otomatis kita gunakannya itu 100%. Nah, nanti 100% dikurangi 88,73 kan sisanya ada 11,27%. Nah, jadi untuk 11,27% ini tuh dijelaskan oleh faktor lain di luar model seperti itu. Jadi kesimpulannya itu bahwa model regresi yang digunakan dapat dikatakan baik karena nilai koefisien determinasi yang diperoleh itu mendekati angka 1, di mana sebesar 0,8873 atau mendekati angka 100 ya, sama saja, sebesar 88,73%. Baik, itu tadi dari hasil uji yang saya gunakan. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Yulianingsih pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.